Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan yaitu Samsung J4 dengan kondisinya seperti ini untuk LCD yang sudah terlepas dan juga LCD yang sudah terpasang. Jadi untuk LCD yang sudah terpasang ada bagian kaca touchscreen yang retak, dan untuk handphone ini itu beliau bilang saat konsultasi hanya dimintai untuk perbaikan kaca touchscreen yang sudah nempel di bagian LCD ini. Jadi LCD ini ada kerenggangan, terlihat jelas. LCD ini memakai LCD dengan kualitas yang KW teman-teman. Jadi belum ada 1 bulan katanya teman-teman, itu habis diganti LCD. Jadi untuk permintaan penggantian kaca touchscreen mungkin teknisinya tidak bisa untuk mengganti. Dan masih ada LCD yang ori bawaan dibawakan sama beliau teman-teman. Sebelum saya kerjakan untuk handphone ini, saya tes dulu LCD dari J4 ini yang sudah terpasang, yaitu dengan kualitas LCD yang KW. Oke, perhatikan saat saya coba untuk mengetes touchscreen-nya ya teman-teman. Oke, di bagian pojok itu jika disentuh sampai pojok atas itu tidak bisa sampai mentok ya teman-teman, jadi terhenti seperti itu. Oke, untuk di bagian pojok atas itu touchscreen-nya tidak bisa berfungsi dengan normal, jadi terhenti sampai di pojok atas. Seperti inilah kondisinya. Apabila kalian menggunakan LCD yang KW, kalau saran saya untuk proses pemasangan atau penggantian dicek terlebih dahulu sebelum dipasang dan harus mengerjakan dengan ekstra hati-hati untuk memasang LCD yang KW. Sedangkan LCD yang original itu kita akan coba untuk tes dulu, karena dimintai apabila LCD ini masih normal, user atau pelanggan minta diganti kaca touchscreen dan memakai LCD yang ori bawaan. Jadi LCD yang ori itu super tipis karena menggunakan kualitas Super AMOLED ya teman-teman. Di bagian ini kaca touchscreen-nya sangat parah pecahnya. Seperti inilah kondisinya ya teman-teman. Di bagian pojok atas itu sudah pada hilang untuk kaca touchscreen-nya. Dan sekarang kita akan coba untuk tes dulu sebelum kita mengerjakan. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian penutup soket fleksibel LCD-nya dan kita tes LCD ori bawaan ini setelah dibongkar. Oke, alhamdulillah LCD-nya sudah tampil ya teman-teman. Kita coba untuk touchscreen-nya, apakah setelah nyala touchscreen dan LCD-nya masih normal atau tidak. Oke, sekarang kita tes untuk touchscreen-nya ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan sangat normal meskipun kaca touchscreen-nya pecahnya sangat parah karena LCD menggunakan kualitas original yang dari bawaannya alias LCD kualitas Super AMOLED. Jadi kita langsung saja untuk mengerjakan yaitu proses penggantian kaca touchscreen Samsung J4. Jadi sayang sekali apabila LCD yang ori bawaan ini dibuang sia-sia, apalagi dibongkar paksa, yang besar kemungkinan bisa menyebabkan LCD rusak karena LCD yang bawaannya kalau masih normal usahakan jangan diganti LCD yang KW teman-teman. Kalau bisa saran saya diganti kaca touchscreen-nya saja dan masih menggunakan LCD yang original. Sekarang di tahap ini kita akan bongkar LCD dari frame. Karena sudah diganti LCD jadi kita harus menyopot atau kita lepas
LCD KW yang sudah terpasang di handphone ini. Oke, setelah kita panasi menggunakan alat separator untuk mempermudah pembongkaran, kita lepas dengan hati-hati meskipun dimintai untuk penggantian kaca touchscreen di LCD yang ori bawaannya ya teman-teman. Tetap harus hati-hati untuk membongkar LCD yang sudah diganti ini atau LCD yang KW ini. Meskipun dimintai tidak digunakan, untuk LCD ini sudah tidak digunakan, alangkah baiknya dibongkar. Tetap harus ekstra hati-hati karena suatu saat mungkin ada permintaan dari pelanggan dimintai untuk dipasang kembali. Untuk di bagian belakang ada stiker warna biru ya teman-teman. Sayang sekali untuk proses pemasangan seperti ini, kalau saran saya itu harus dilepas atau dibuang untuk stiker warna biru ataupun segel di belakang LCD. Di tahap ini saya melapisi menggunakan solasi dan lem untuk melindungi di bagian kaca touchscreen-nya retak pada LCD yang ori bawaannya. Kita panasi dengan alat separator, ya ini adalah proses memisah kaca touchscreen dari LCD-nya. Untuk kawatnya saya menggunakan 0,03 mili. Oke, sekarang kita tahap untuk memisahkan kaca touchscreen-nya dari bawah dulu atau di bagian kaca touchscreen yang retaknya sangat parah, sambil kita tekan ke bawah dan juga sambil kita gesekkan pelan-pelan. Tetap harus hati-hati ya teman-teman, karena kalau tidak hati-hati nanti bisa menyebabkan fleksibel robek ataupun bagian lapisan polaris itu rusak, robek, ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk pengerjaannya tetap harus dikerjakan dengan hati-hati dan teliti. Oke, setelah kita memisahkan kaca touchscreen, kita angkat pelan-pelan. Perhatikan di bagian ini masih ada sisa-sisa lem yang nempel di bagian LCD ya teman-teman. Karena LCD ini super tipis, kita harus cek dulu di bagian fleksibel dan juga kristal LCD-nya. Oke, sekarang kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem yang masih nempel di bagian LCD. Kalian bisa memanfaatkan alat separator yang masih hangat untuk mempermudah, yaitu membersihkan sisa lem yang lengketnya sangat keras alias sulit untuk dibersihkan. Kalian bisa menggunakan alat separator mumpung masih hangat ya teman-teman. Tetap harus hati-hati untuk membersihkan seperti ini karena LCD-nya ini super tipis, jadi harus hati-hati untuk membersihkan sisa lemnya. Dan ini adalah touchscreen atau kaca touchscreen yang sudah retak parah dari bawaannya. Sudah sukses untuk memisahkan kaca touchscreen, dan langkah selanjutnya belum sampai di sini ya teman-teman. Kita belum tes untuk kualitas LCD setelah kita memisahkan kaca touchscreen-nya. Di bagian ini saya akan coba untuk menerangkan sebentar. Di bagian LCD ini dengan kualitas original itu super tipis karena Super AMOLED, dan di bagian fleksibelnya juga ada perbedaan dengan LCD yang KW ya teman-teman. Dan di bagian LCD di belakang itu sudah terlihat jelas ada perbedaan. Dan di bagian ketebalan LCD ini jauh lebih kelihatan ya teman-teman, karena LCD yang KW itu sangatlah tebal, jadi tidak presisi apabila kita rakit atau kita pasang. Dan sekarang kita coba untuk tes LCD yang KW dulu setelah kita bongkar dari frame tadi, apakah masih bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, alhamdulillah untuk LCD yang KW ini setelah kita bongkar tadi, alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal dan biar disimpan sama pelanggan. Jadi suatu saat apabila kepengen dipakai kembali itu bisa diganti kaca touchscreen atau touchscreen-nya saja teman-teman. Dan sedangkan di bagian ini kita tes untuk LCD yang originalnya. Oke, kita tes untuk LCD originalnya setelah kita memisahkan kaca touchscreen-nya. Oke, ini posisi masih sisa lemnya masih ada ya teman-teman di bagian LCD. Sebelum kita membersihkan, kita coba untuk tes dulu untuk di bagian LCD apakah masih normal dan juga touchscreen-nya masih normal atau tidak. Oke, alhamdulillah masih normal semua untuk touchscreen-nya, meskipun sedikit tersendat-sendat untuk kita geserkan layarnya karena masih ada sisa-sisa lem yang masih nempel di bagian LCD teman-teman. Sudah sukses untuk kita tes, yaitu kualitas LCD ori bawaan ini Super AMOLED terselamatkan akhirnya.
cukup kita lanjut untuk proses penggantian atau pemasangan kaca touchscreen-nya. Oke, ini adalah spare partnya, yaitu Samsung J4 kaca touchscreen atau glass atau kaca LCD. Ini stok saya itu hanya warna gold ya teman-teman, jadi terpaksa saya menggunakan warna gold, tidak sesuai warna ori bawaannya, yaitu menggunakan warna ungu kalau handphone yang saya kerjakan ini. Kita lanjut untuk proses, yaitu membersihkan sisa-sisa lem yang terdapat di bagian layar LCD-nya. Ini LCD-nya super tipis ya teman-teman. Kita coba untuk membandingkan sama kaca touchscreen-nya. Ketebalannya ini hampir mirip dengan kaca touchscreen-nya teman-teman. Hampir mirip sama tipisnya. Jadi untuk mengerjakan LCD yang kualitas Super AMOLED, saran saya tetap harus ekstra hati-hati karena LCD-nya pun sangat mahal. Sayang sekali apabila kita kerjakan yang akhirnya bisa bikin LCD rusak. Selanjutnya kita bersihkan dulu sisa-sisa lem yang terdapat di bagian LCD. Kalian bisa menggunakan cairan seperti yang saya gunakan, yaitu cairan Pertamax. Dan ini ada sedikit saran untuk membersihkan sisa lem yang tebal dan sangat sulit, khususnya ini di bagian lapisan LCD yang Super AMOLED. Biasanya sisa lemnya itu tebal dan sulit. Saya menggunakan mika tipis dan lentur sambil saya tetesi menggunakan cairan Pertamax ya teman-teman. Untuk menggunakan cairan Pertamax kita gunakan secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak sampai melebar kemana-mana. Jadi secukupnya saja untuk menggunakan cairan Pertamaxnya sambil menggunakan tisu kering. Oke, setelah kita bersihkan dari sisa lemnya, dan ini ada lem OK cair. Jadi di kesempatan kali ini saya kasih tutorial bagaimana cara menggunakan lem OK cair dengan proses penggantian kaca touchscreen ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan lem OK lembaran atau lem OK laminating. Oke, kita lepas dulu untuk plastik kaca touchscreen-nya dan kita presisikan seperti ini. Jadi untuk prosesnya ini LCD tidak saya letakkan ke bagian frame ya teman-teman. Jadi kita harus menghafal titik letak diameter LCD sama kaca touchscreen-nya. Sambil kita tekan halus seperti ini untuk meratakan lem OK cairnya. Usahakan jangan sampai ada gelembung. Usahakan jangan sampai ada gelembung udara di tengah LCD teman-teman. Untuk proses pemasangannya seperti tadi, untuk awal menempelkan kaca touchscreen ke lem OK cair. Di bagian ini saya menggunakan lampu UV. Oke, kita keringkan sebentar, yaitu untuk agar tujuannya agar tidak bergeser antara LCD sama kaca touchscreen-nya teman-teman. Jika sudah kita panasi menggunakan atau kita keringkan menggunakan lampu UV secukupnya saja, kita bersihkan sisa-sisa cairan lem OK cair di bagian samping-samping LCD-nya. Oke, kita sudah membersihkan di bagian sisa lem OK cairnya di bagian samping-samping LCD maupun di bagian tengah, tujuannya agar tidak lengket saja teman-teman. Oke, langkah selanjutnya apabila sudah kita bersihkan dan sekarang kita coba untuk cek hasilnya. Oke, seperti inilah hasilnya. Saya coba untuk membersihkan dulu karena masih ada sisa-sisa cairan yang merembes ke bagian plastik kaca touchscreen-nya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita menggunakan lem OK cair dan di bagian atas ini ada logo Samsung yang tertutupi oleh stiker warna hitam. Kita bersihkan dulu dan kita coba untuk cek hasil kualitas LCD-nya. Tidak ada gelembung ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita coba untuk tes LCD sama touchscreen-nya setelah proses pemasangan menggunakan lem OK cair tanpa menggunakan laminating dan juga tanpa menggunakan alat paper remover. Jadi cukup kita presisikan dan kita keringkan menggunakan lampu UV ya teman-teman. Oke, kita tes untuk touchscreen-nya.
Dan alhamdulillah untuk touchscreen-nya sangat nyaman digunakan dan sukses untuk proses penggantian atau pemasangan kaca touchscreen menggunakan lem OK cair. Untuk tombol back dan recent alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal. Langkah selanjutnya tinggal kita proses pemasangan ke frame-nya. Di bagian belakang itu kita coba untuk kasih double tip sedikit saja, tidak usah terlalu tebal ataupun tidak usah terlalu banyak, yang tujuannya agar nanti proses pemasangannya bisa presisi dan juga tidak mudah lepas LCD-nya. Kita gunakan lem warna bening secukupnya saja ataupun lem warna hitam, tidak usah terlalu banyak untuk mengisi lemnya, secukupnya saja, dan kita presisikan LCD-nya ke frame. Oke, kita presisikan, kita tekan halus dulu untuk mempresisikan. Kita tekan LCD-nya ke frame dan selanjutnya kita proses perakitan. Oke, jadi untuk sambil menunggu lemnya kering kita bisa sambil untuk tes LCD-nya dulu atau kita tes untuk touchscreen-nya. Oke, sambil kita menyalakan untuk memastikan proses pemasangan LCD atau perakitan LCD-nya alhamdulillah masih bisa menyala ya teman-teman. Oke, dan ini adalah hasil akhirnya setelah kita ganti kaca touchscreen-nya sudah sukses dan semoga tutorialnya bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.